Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam sarapan rohani Jemaat GKPLB Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021. Saya yakin karena kasih dan kesetiaan Tuhan terhadap hidup kita semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dari malam hari, di dalam peristirahatan kami Tuhan, Engkau selalu memimpin kami dan membimbing kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa menemui hari Tuhan yang baru. Engkau izinkan untuk menghirup udara segar pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Bapa, jika sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat, sehingga kami benar-benar bisa memahami apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang Engkau sampaikan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau mengurapi, sehingga apa yang terucapkan Tuhan semua datangnya daripada-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat perenungan kita tersedia dari 2 ayat, yaitu terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-19 dan Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-19, Aku ini orang asing di dunia. Kemudian Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah lakukanlah kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, keberadaan orang percaya bukan saja berstatus sebagai pengikut Kristus, tetapi juga telah diangkat sebagai anak-anak Tuhan dan sekaligus menjadi keluarga kerajaan sorga atau kewargaan sorga. Sekalipun kita menjalani hidup di dunia ini, karena berkewargaan sorga, mutlak bagi kita hidup sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di surga. Ialah firman Tuhan. Kita hanyalah menumpang sementara di dunia ini, dan sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sesuai dengan kehendak-kehendak Allah. Memang kita berada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini, sehingga kita disebut orang asing di dunia. Seperti ayat nas kita yang baru kita baca. Jika kita menyadari bahwa kita adalah orang asing di tengah dunia, tak akan ada lagi kita merasa heran apabila orang-orang di dunia membenci kita, merendahkan kita, dan menempuh segala cara untuk menjatuhkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Karena Tuhan mempunyai tujuan atas hidup orang percaya, yaitu sebagai orang asing di dunia ini untuk membuat perbedaan. Hidup tidak serupa dengan dunia. Ketika orang-orang dunia hidup menurut kehendak sendiri, memuaskan nafsu kedagingannya,
kita justru dituntut untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Saat kita berjuang untuk hidup benar, orang-orang dunia justru memusuhi dan menjatuhi kita. Apa yang terjadi? Kenyamanan, kesenangan, dan kenikmatan bagi dunia justru harus kita tinggalkan. Kita dituntut hidup seperti Nuh, yang tetap hidup benar, sekalipun di dunia dipenuhi dengan kejahatan. Untuk itulah kita diberikan tugas yang mulia selama kita hidup di dunia ini, yaitu menjadi agen-agen Allah yang menyatakan kebenaran kasih Allah, sehingga kita tercermin bahwa kita adalah sebagai warga kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita yang kedua dari Efesus 5 ayat yang ke-15, di sana dijelaskan ataupun disampaikan bahwa bagaimana selayaknya kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, yaitu memiliki hati yang bijaksana. Kita bisa disebut bijak apabila selalu mawas diri. Banyak orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya karena tidak berlaku secara bijaksana. Hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya lah yang akan memampukan kita untuk berlaku bijaksana dan membuat panca indera kita semakin peka dan terlatih sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian kita dapat mengatur waktu kita dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efektivitas hidup seseorang sangat ditentukan dari waktu yang diaturnya dengan baik. Siapapun kita mendapatkan waktu 24 jam dalam sehari. Meskipun demikian, tiap-tiap orang memiliki efektivitas dan produktivitas yang berbeda-beda. Semua tergantung bagaimana kita mengatur waktu dengan bijak. Ingatlah, waktu terus berjalan dan tidak bisa terulang kembali. Karena itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup kita sangatlah singkat. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Isilah untuk hal-hal yang baik dan berguna bagi semua orang. Kemudian kita mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bijak adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Apa tandanya? Tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menuruti pimpinan Roh Kudus dan berjalan dalam koridor Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tuhan kiranya memampukan dan menolong kita untuk memahami kehendak-kehendaknya lebih baik dan terus lebih baik lagi setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi kewargaan surga Tuhan yang Engkau telah pilih untuk melakukan segala kegiatan kami, usaha kami di dunia ini. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan baik di dunia ini, sehingga kami benar-benar bisa mengerti dan memahami maksud-maksud Tuhan atas kehidupan kami di dunia ini. Jadikan kami berkat untuk bagi banyak orang, sehingga kami bisa berbeda dengan orang dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami hendak melakukan segala aktivitas kami untuk sepanjang hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dan menolong kami dari setiap apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi aktivitas kami setiap hari. Kami teringat bagi saudara-saudara kami yang sedang
sakit dimanapun mereka berada, Bapa. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka satu persatu dan memberikan kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Tetaplah menjadi orang yang mengerti dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.